Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas hidayah dan inayahnya kita dapat berkumpul melalui virtual Zoom meeting dalam rangka sorry. Coba di share screen dulu Mona. Oke, tunggu ya. Oke, kita mulai ya. Sorry ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas hidayah dan karunia-Nya dapat berkumpul melalui virtual Zoom meeting ini dalam rangka pembuatan atau presentasi mata kuliah pemetaan kadastral dengan judul Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL. Sebelumnya, nama saya Atiwanta dengan NIM 2013-6006. Selanjutnya di sebelah saya ada Monatasha, lalu ada Soleha. Tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita mulai presentasi kita pada hari ini. Yang pertama akan disampaikan dan dijelaskan oleh Soleha. Pada Soleha dipersilahkan. Baik, karena jaringan di sini kurang bagus, izin mematikan kamera ya moderator. Siap, diterima. Mana silakan di subscribe. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu PTSL dan tujuannya. PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kalinya, dilakukan secara serentak dan meliputi semua objek pendaftaran tanah, baik itu yang sudah didaftarkan atau yang belum didaftarkan dalam suatu wilayah desa atau kelurahan, atau setingkat dengan itu. Pendaftaran tanah sebelumnya sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997, di mana itu menjelaskan tentang pendaftaran tanah. Dalam pasal satunya, pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian, serta pemeliharaan data baik itu fisik maupun data yuridis. Nah, adapun tujuan dari PTSL ini adalah mempercepat pemberian kepastian hukum hak atas tanah masyarakat secara pasti, merata, terbuka, serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan juga ekonomi negara. Baik, terima kasih Soleha atas penjelasannya. Selanjutnya, saya sendiri yang akan menjelaskan dari slide ini, yaitu tentang objek PTSL.
Seperti yang telah dijelaskan oleh Soleha tadi tentang maksud dan tujuan dari PTSL, kali ini saya akan sedikit menjelaskan apa yang menjadi objek dari PTSL itu. Objek PTSL dapat ditemukan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap. Objek PTSL meliputi seluruh bidang tanah tanpa kecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah. Jadi maksud dari penjelasan tersebut itu disesuaikan berdasarkan objek PTSL itu telah diatur dan telah dirancangkan sedemikian rupa oleh pemerintah, yang mana peraturan itu tertuang dalam Pasal 4 dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional yang tertuang di nomor 6 tahun 2018. Selanjutnya di sini ada gambar. Gambarnya itu syarat-syarat dari pelaksanaan PTSL itu. Dan di syarat-syarat itu pun ada dua komponen, yakni kriteria dan jenis. Untuk kriterianya itu ada subjeknya, ada surat tanahnya, ada objeknya, ada pajak dan umum. Untuk subjek ini bisa dikatakan orang yang akan melakukan PTSL tersebut. Sedangkan objek itu adalah tanah yang akan didaftarkan untuk menjadi PTSL. Kurang lebihnya seperti itu. Lalu ada jenis. Untuk jenisnya, jenis dalam persyaratan PTSL itu terdiri dari KTP, kartu keluarga, akte jual beli, akte hibah, berita acara kesaksian, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang objek PTSL ini. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya akan diterangkan dan dijelaskan oleh Mona. Pada Mona, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang tahapan pendaftaran PTSL, di mana pada tahapan pendaftaran PTSL itu ada beberapa tahapan yang perlu dipersiapkan, yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua penetapan, yang ketiga pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas, yang keempat pengukuhan, yang kelima pengumpulan data fisik dan data yuridis. Yang keenam, penelitian data yuridis untuk pembuktian hak. Yang ketujuh, pengumpulan data fisik dan data yuridis serta pengesahannya. Yang kedelapan, penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak. Yang kesembilan, pembukuan atau penerbitan sertifikat. Yang kesepuluh, pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan. Dan yang terakhir, pelaporan. Lanjut, PTKL dan PTLS. PTKL, satu PTKL. Pendaftaran tanah kabupaten atau kota lengkap merupakan pendaftaran tanah berbasis desa atau kelurahan lengkap yang dilakukan dalam satu kabupaten atau kota, yang dimana jumlah bidang tanah terdaftarnya di atas 80% atau 80/100, dan jumlah bidang tanah belum terdaftarnya terbesar secara sporadis. Yang kedua, PTSL. Kegiatan pendaftaran tanah lintas sektor meliputi sertifikat nelayan tangkap, budidaya, UMK, dan petani sawit, yang dimana berasal dari pertanian kerjasama antara Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional, yang objeknya berada di dalam penetapan lokasi PTSL, desa atau kelurahan, dan dilaksanakan melalui mekanisme PTSL. Sekian, saya kembalikan kepada moderator.
Moderator. Baik, terima kasih Mona. Sampainya di penghujung presentasi, sebelumnya saya ingin menyampaikan di sini ada sumber bacaan dari presentasi yang, maaf saya ulangi, di sini ada sumber bacaan dari materi yang kami presentasikan tadi, yaitu terdapat dari modul pemetaan kadastral yang ada di e-learning, lalu adanya jurnal Fakultas Hukum dari Universitas Diponegoro, dan terakhir dari website https ptsl.artbpn.go.id. Baiklah, itulah tadi serangkaian demi serangkaian presentasi dari kelompok kami. Sekiranya dapat dipahami sebagaimana mestinya. Apabila ada tutur kata atau penyampaian yang salah dari kami, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.